Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 861. Bab 861, melangkah ke dalam platform kenaikan roh tingkat lanjut. Lan Xuanyu mengangguk. Staf wanita bertanya, apakah Anda memiliki pertanyaan lain? Tidak, kamu menjelaskan semuanya dengan jelas. Mari kita mulai. Saat dia berbicara, dia menyerahkan kartu undangan di tangannya. Setelah pemeriksaan verifikasi identitas menggunakan teknologi tertinggi Sekte Tang, identitas Lan Xuanyu secara alami tanpa masalah apapun. Surat undangannya juga asli, tapi semua informasi di dalamnya palsu. Segera, surat undangan diverifikasi, dan langkah selanjutnya adalah pemeriksaan cincin jiwa. Tolong lepaskan cincin jiwamu, anggota staf itu berkata dengan sopan. Lan Xuanyu melepaskan cincin jiwanya, dan cincin demi cincin muncul dari bawah kakinya, 2 cincin 7 jiwa kuning, 3 ungu, 2 hitam muncul berturut-turut, menunjukkan tingkat kultivasinya di tingkat jiwa suci. Anggota staf wanita itu menatapnya dengan tatapan tajam, dan Lan Xuanyu dapat dengan jelas merasakan dia melepaskan kekuatan spiritualnya ke arahnya. Dengan pelepasan kekuatan spiritualnya di permukaan laut roh, anggota staf wanita di sisi lain segera merasakan kekaguman di matanya. Tidak masalah, Anda sepenuhnya memenuhi persyaratan untuk memasuki platform ascension tingkat lanjut. Senyuman anggota staf wanita itu menjadi lebih ramah. Seseorang seperti Lan Xuanyu, yang tampaknya baru berusia 27 atau 28 tahun di permukaan tetapi memiliki tingkat kultivasi 7 cincin dan dapat memperoleh undangan ke platform kenaikan tingkat lanjut, pasti memiliki masa depan yang cerah dan latar belakang yang dalam. Entah dia anggota klan besar, memiliki bakat bawaan yang luar biasa dan latar belakang yang kuat, atau berasal dari militer. Tanpa penjelasan rinci tentang identitas Lan Xuanyu pada undangan ke Advance Ascension Platform, dan bahkan nama palsu, semakin sedikit perkenalannya, semakin berarti pihak lain tersebut memiliki latar belakang yang lebih dalam dan tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Kemungkinan besar ada dukungan dari Feng Hao Douluo tingkat dewa. Bagaimana mungkin anggota staf ini tidak ramah dan antusias? Silakan ikuti saya, dia memimpin, mencoba menampilkan sisi terbaiknya kepada Lan Xuanyu. Dia tidak tahu bahwa pemuda di sampingnya belum genap 18 tahun. Lan Xuanyu tentu saja tidak akan tergoda. Ia sudah terbiasa melihat kecantikan seperti Nana dan Bai Xingxiu yang levelnya lebih tinggi, sehingga ia memiliki kekebalan yang kuat terhadap penampilan wanita biasa. Anggota staf wanita membawanya ke kabin logam dan mengoperasikannya sebentar. Kabin logam perlahan terbuka, memperlihatkan ruang di dalamnya. Itu adalah ruangan yang bisa menampung satu orang, dengan banyak titik koneksi di dalamnya. Fluktuasi samar kekuatan jiwa dan energi spiritual dapat dirasakan. Instrumen internalnya terlihat sangat canggih. Tolong lepas sepatumu dan masuk, kata anggota staf itu. Kamu tidak perlu melepas pakaianmu. Pakai saja. Lan Xuanyu melepas sepatunya dan berbaring secara diagonal di dalam kabin logam. Anggota staf perempuan itu menekan beberapa tombol di sekitarnya, dan tiba-tiba, konektor menempel ringan padanya, terutama di kepala, pergelangan tangan, dan pergelangan kakinya. Dia merasakan sensasi hangat di punggungnya. Semoga perjalananmu membuahkan hasil kali ini. Ini akan segera dimulai. Mohon bersiap-siap, kata anggota staf perempuan itu sambil menyerahkan sebuah perangkat kecil yang dikendalikan dari jarak jauh. Hanya ada satu tombol, tekan untuk keluar. Jangan ragu jika Anda menghadapi kekuatan yang tidak dapat ditolak, atau Anda mungkin menderita. Anggota staf wanita itu tersenyum dan mengingatkan Lan Xuanyu sebelum menutup pintu kabin logam. Pintu kabin berangsur-angsur tertutup, dan Lan Xuanyu merasakan sesuatu menekan dadanya, yang setara dengan terjepit di antara dada dan tonjolan di punggungnya, tetapi dia tidak merasa tercekik. Suara lembut terdengar, diikuti dengan perasaan fluktuasi spiritual dan spiritual yang kuat yang tiba-tiba datang dari sekelilingnya, menyebabkan dia merasa pusing. Lautan spiritual dan kekuatan jiwanya secara spontan mulai beroperasi, seolah-olah menyelesaikan koneksi dalam sekejap. Segala sesuatu di sekitarnya berputar, dan segalanya menjadi tidak nyata. Lan Xuanyu menutup matanya dan menahan rasa pusing yang hebat. Saat berikutnya, tubuhnya tiba-tiba terasa ringan, dan semua sensasi sebelumnya lenyap. Segera, udara segar mengalir ke hidungnya, dan perasaan membumi pun ikut menyertainya. Segala sesuatu di sekitarnya juga menjadi jelas. Rasanya seperti terbangun tiba-tiba dari mimpi. Lan Xuanyu menemukan dirinya berada di tempat lain.
Kekuatan spiritualnya segera terpancar, dan dia tidak bergerak dengan mudah tetapi mengamati sekelilingnya terlebih dahulu. Itu adalah hutan lebat, persis seperti yang dia duga. Platform kenaikan pagoda jiwa pada awalnya meniru model hutan duo surga. Udara segar dan lembab membuatnya merasa sangat nyaman, dan seluruh semangatnya menjadi rileks. Hutan di sini sangat lebat, dengan pepohonan tinggi yang menjulang ke langit, dan puncak pohon hampir menghalangi sebagian besar sinar matahari. Tak jauh dari kakinya, sebuah sungai kecil, lebarnya hanya 1 kaki, berkelok-kelok di kejauhan. Lan Xuanyu tidak merasakan apapun di sekitarnya, jadi dia menegakkan tubuh dan diam-diam memeriksa kondisinya saat ini. Platform kenaikan tingkat lanjut ini sangat mengesankan. Dia merasa tidak ada bedanya dengan kenyataan, bahkan lebih nyata dari kabin simulasi. Jika dia tidak memegang remote control di tangannya, dia mungkin mengira dia telah kembali ke hutan Heaven Duo. Dia memasukkan remote control ke dalam cincin takdirnya, meregangkan otot dan tulangnya, dan petualangannya akan segera dimulai. Dilihat dari saat dia masuk, itu seharusnya sudah tepat. Pada saat yang sama ketika Lan Xuanyu memasuki platform kenaikan tingkat lanjut, di ruang bawah tanah rahasia markas besar Sekte Tang, ratusan orang menghadapi berbagai instrumen canggih dan mulai memanipulasinya. Serangan arus informasi dimulai. Mulai gelombang serangan pertama. Serangan dimulai. Menghadapi resistensi pelindung. Beralih ke metode serangan spiral informasi. Intensifkan ke level 3. Serangkaian perintah terus dikeluarkan, dan semua instrumen menyala pada saat ini. Di markas besar pagoda jiwa. Bip bip bip, bip bip bip, bip bip bip. Alarm yang menusuk tiba-tiba berbunyi di seluruh markas spirit pagoda. Menghadapi serangan siber, peringatan, menghadapi serangan siber. Hentikan semua operasi eksternal. Semua master jiwa harap mengungsi dengan tertib. Para master jiwa yang membeli roh jiwa atau datang ke sini untuk menangani berbagai urusan pasti akan terkejut. Apa yang sedang terjadi? Markas besar Spirit Pagoda sedang diserang informasi. Ini adalah berita besar, di tingkat atas pagoda jiwa. Di ruang konferensi melingkar yang besar, seorang pria jangkung dan kurus mengerutkan alisnya dan matanya memancarkan kemarahan. Apa yang sedang terjadi? Dari mana datangnya serangan itu? Hanya ada 3 orang lain di ruang konferensi selain dia. Salah satu dari mereka berkata, saat ini, kami tidak yakin dari mana serangan itu berasal. Itu sangat mendadak, tetapi dampak arus informasinya sangat kuat. Ini telah menembus 3 tembok pertahanan kita, dan telah menyebabkan kekacauan informasi internal pada tingkat tertentu. Kami telah menghentikan semua operasi eksternal di sisi kantor pusat ini. Perbaikan dan penguatan pertahanan saat ini sedang berlangsung. Kemarahan pria parubaya itu tidak berkurang, tapi dia tampak sangat tenang. Pertama, stabilkan perpustakaan informasi internal. Lakukan enkripsi mendalam. Mobilisasi semua kekuatan dan pastikan kita bertahan. Jika perpustakaan informasi lumpuh, kerugian kita akan terlalu besar. Laporkan hal ini kepada pemerintah federal dan minta mereka mengirimkan pakar informasi untuk membantu kami. Pada saat yang sama, berikan kami lebih banyak dukungan server. Biarkan rakyat kita bersiap dan setelah kita stabil, segera kejar musuh. Kita harus menangkap orang-orang ini. Ya. Oleh karena itu, perang dunia maya dimulai secara tiba-tiba. Dan pada saat ini, tidak ada yang punya waktu untuk peduli dengan pemuda yang baru saja memasuki platform Spirit Ascension tingkat lanjut. Semua layar pemantauan di dalam platform Spirit Ascension yang canggih ditutupi oleh kepingan salju, dan pemantauan aktif untuk sementara tidak mungkin dilakukan. Lan Xuanyu, yang berada di dalam platform kenaikan roh tingkat lanjut, tidak merasakan apapun tentang hal ini. Dia dengan hati-hati menyelidiki kedalaman hutan. Kemungkinan bertemu makhluk jiwa dengan kultivasi lebih dari 10.000 tahun atau bahkan raja binatang dengan kultivasi lebih dari 100.000 tahun relatif tinggi di platform kenaikan roh tingkat lanjut, dan bahkan bertemu dengan binatang hebat juga mungkin terjadi. Meskipun makhluk jiwa di sini tidak dapat memberikan cincin jiwa, mereka hanya dapat memberikan bentuk energi khusus yang dapat meningkatkan usia cincin jiwa. Tapi kekuatan tempur mereka nyata. Solen 4 Chapter 862 Bab 862, tebakan tentang platform Ascension. Lan Xuanyu bertanya dalam benaknya, teriak kecil, apa pendapatmu tentang tempat ini? Suara binatang pencari harta karun segera terdengar, teriak kecil sangat terkejut dan bingung. Tempat ini sedikit mirip dengan dunia nyata, tapi juga berbeda dengan dunia nyata. Apakah ini ruang independen? Energi yang mendukung ruang mandiri ini sangatlah aneh. Tampaknya itu bukan energi dari planet dulu tetapi dari sumber eksternal. Ini sangat istimewa,
tetapi energi yang mendukung ruang ini jelas merupakan tingkat dewa. Segala sesuatu di sini terkondensasi dari energi itu. Rasanya sangat familiar. Lan Xuanyu berkata, akrab. Kalau begitu pikirkan baik-baik. Saat itu, dia tiba-tiba mendengar teriakan terkejut dari binatang pencari harta karun di benaknya. Ah, mungkinkah itu bagian dari alam ilahi? Sebuah bagian dari alam ilahi. Apa itu? Lan Xuanyu bertanya dengan bingung. Binatang pencari harta karun berkata, di masa lalu, di alam ilahi, manusia dan binatang bertempur, dan alam dewa mengalami bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama proses itu, alam dewa hancur sampai batas tertentu. Selain itu, ketika alam dewa menghilang, sepertinya ia mengalami beberapa keadaan khusus. Saya juga dapat merasakan pada saat itu bahwa alam dewa telah dirusak. Energi di sini sangat mirip dengan alam ilahi. Segala sesuatu di sini seperti simulasi energi abadi. Bagaimana aku mengatakannya? Setelah berhenti sejenak, ia berkata, ini seperti fatamorgana yang dibicarakan manusia. Namun, fatamorgana di sini terkondensasi dari energi abadi. Jadi ini sangat nyata. Itu berada di antara kenyataan dan ilusi. Namun energi abadinya tidak terlalu kuat, dan fragmen ini cukup stabil. Namun, segala sesuatu yang terbentuk membawa sedikit aura energi abadi, tapi itu bukanlah energi abadi yang sebenarnya. Lan Xuanyu sangat cerdas. Setelah mendengar apa yang dikatakan binatang itu, dia segera memahami sesuatu dan bertanya lebih lanjut, jadi maksudmu adalah bahwa tempat ini kemungkinan besar adalah ruang independen yang dibentuk oleh sebuah fragmen dari alam ilahi. Fragmen alam dewa ini seperti cermin, yang pernah memantulkan hutan bintang Do di planet Douluo, membekaskan pemandangannya di sini dan menciptakan dunia yang hampir nyata. Fragmen ini entah bagaimana ditemukan oleh Ascension Platform, dan beberapa sarana teknologi digunakan untuk memandu kesadaran masyarakat ke dalam ruang independen yang dibentuk oleh fragmen tersebut. Ketika makhluk jiwa yang diciptakan oleh cermin ini dibunuh, mereka sebenarnya melepaskan sejumlah energi spiritual abadi, yang dapat memberikan efek positif pada cincin jiwa kita. Itu sebabnya situasi dengan Ascension Platform terjadi. Semakin kuat makhluk jiwa, semakin banyak energi spiritual abadi yang dikandungnya di dalam, sehingga manfaat bagi master jiwa semakin besar. Apakah saya memahaminya dengan benar? Wow, Tuan, Anda benar sekali. Benar sekali, seharusnya seperti itu. Analisis Anda sungguh menakjubkan. Binatang pencari harta karun setuju dengan serangkaian sanjungan. Lan Xuanyu merenung, jadi, ternyata Ascension Platform dibuat seperti ini. Bagaimana dengan platform kenaikan dasar dan menengah? Apakah itu juga ruang kecil independen yang terbentuk dari fragmen seperti Advance Ascension Platform ini? Atau mungkinkah terdapat banyak fragmen, yang terbesar membentuk platform Ascension tingkat lanjut, sedangkan fragmen yang lebih kecil membentuk platform Ascension dasar dan menengah? Bagaimana ruang kecil unik ini dimanfaatkan di pagoda jiwa di planet lain? Apakah pagoda jiwa memiliki kemampuan untuk memindahkan ruang kecil ini? Saya punya satu pertanyaan lagi. Jika pagoda jiwalah yang mampu melakukan semua ini, bukankah energi spiritual abadi yang terkandung dalam fragmen alam dewa ini akan menghilang? Semakin banyak master jiwa yang menyerapnya, energinya akan hilang, dan bukankah tempat ini akan lenyap? Tuan, pelan-pelan, Anda membuatku bingung dengan semua pertanyaan ini, kata binatang pencari harta karun, sedikit bingung dengan rentetan pertanyaan Lan Xuanyu. Baiklah, luangkan waktumu dan pikirkan pertanyaanku, kata Lan Xuanyu dengan tenang. Jika dia bisa mengetahui asal-usul platform kenaikan roh, itu akan menjadi cara mendasar untuk mendapatkan manfaat paling luar biasa. Setelah beberapa perenungan, binatang pencari harta karun berkata, saya pikir pasti ada banyak pecahan. Setelah hancurnya alam ilahi, mereka tertarik ke benua Douluo. Seperti yang Anda katakan, tempat kita berada sekarang adalah pecahan terbesar, sedangkan yang lain merupakan pecahan kecil yang mencerminkan hal yang sama, yaitu hutan besar ini. Fragmen yang lebih kecil mengandung lebih sedikit energi, dan hal-hal yang dipantulkannya hanya dapat disimulasikan dalam rentang energinya sendiri. Mengenai bagaimana mereka dipindahkan, saya tidak mengerti. Adapun pertanyaan terakhir Anda, saya bisa menjawabnya, kata Lan Xuanyu. Energi spiritual yang abadi berbeda dengan energi yang sedang Anda hubungi saat ini. Hanya dewa sejati yang dapat menyerap dan mengeluarkan energi spiritual abadi. Namun, energi abadi bersifat siklus dan dapat dipinjam atau dipulihkan sendiri. Energi abadi pada fragmen alam dewa ini seperti dipadatkan dan dapat menyerap energi eksternal untuk melengkapi dirinya sendiri saat dipadatkan. Energi yang diserap tidak dapat diubah menjadi energi spiritual yang abadi, tetapi memiliki beberapa ciri energi spiritual yang abadi.
Oleh karena itu, sumber energi spiritual abadi yang sebenarnya belum terguncang. Keberadaan semua makhluk jiwa di sini sebenarnya adalah energi yang diubah dan ditarik oleh energi spiritual abadi, dengan sedikit auranya, dan bukan energi spiritual abadi yang sebenarnya. Meski begitu, ini sudah sangat bermanfaat bagi penguasa jiwa manusia. Mata Lan Xuanyu sedikit berkedip, dan dia berkata, jadi jika kita dapat menemukan sumber dari Ascension Platform, yang merupakan fragmen alam dewa yang berisi energi spiritual abadi, dapatkah kita langsung menyerap energi spiritual abadi darinya? Binatang pencari harta karun berseru kaget, secara teori, itu mungkin. Saya bisa menyerapnya juga, namun, sudah menyatu dengan ruang ini, sehingga sulit ditemukan. Jika dunia cermin ini hancur, dunia itu mungkin akan muncul. Dahulu mungkin mudah bagi Anda untuk melakukan hal tersebut, namun sekarang hal tersebut sangat sulit. Kecuali jika Anda dapat memulihkan diri Anda ke level dewa, atau saya dapat mengembalikan diri Anda ke level dewa, sumber fragmen di sini mungkin dapat dipicu. Lan Xuanyu tersenyum tipis dan berkata, sulit bukan berarti tidak mungkin, bukan. Fragmen dari Advanced Ascension Platform adalah yang terbesar dan karenanya paling stabil. Tapi kita bisa mencoba platform Ascension tingkat rendah. Siapa tahu kita punya peluang. Dan, karena fondasi di sini adalah makhluk jiwa, jika kita dapat membunuh mereka dalam jumlah besar dan menyerap energinya, bukankah tempat ini akan menjadi tidak stabil? Binatang pencari harta karun berkata, saya pikir kita bisa mencobanya. Saya hanya khawatir tentang bagaimana Anda akan pulih di masa depan, tuanku. Jika kita dapat menyerap energi dari alam dewa yang hancur, peluang pemulihan akan sangat meningkat. Bagaimanapun, itu adalah bagian dari alam ilahi. Tuanku, Anda sungguh luar biasa. Lan Xuanyu tertawa dan berkata, saya rasa saya tidak bisa melakukannya sekarang. Mari kita tunggu sampai nanti. Ketika saya tidak bisa lagi maju melalui cara normal, kami benar-benar harus memikirkan cara. Setelah menemukan platform Ascension, Lan Xuanyu sangat tersentuh. Ini benar-benar sebuah kesempatan. Energi abadi seharusnya merupakan eksistensi yang melampaui aura tingkat dewa dari pohon abadi. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana pagoda jiwa memanfaatkan pecahan ini. Jika dia bisa menyerap energi abadi dari fragmen alam ilahi, platform kenaikan mungkin tidak akan ada lagi. Dia bertanya-tanya apakah pagoda jiwa akan menangis. Hehehe. Dengan mengingat hal ini, Lan Xuanyu tiba-tiba berhenti dan melihat sekeliling. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu mengayunkan tangan kanannya dengan keras dan menghantam pohon besar di sampingnya. Dengan ledakan yang keras, pohon itu patah dan perlahan tumbang. Saat pohon itu pecah, Lan Xuanyu diam-diam merasakan perubahan energi di sekitarnya, terutama pada pohon. Karena dunia ini dibentuk berdasarkan energi abadi, maka Soul Beast adalah energi dan segala sesuatu di sekitar mereka juga harus terbentuk dari energi. Apakah menghancurkan pohon akan menyebabkan energi meluap? Jawabannya negatif. Dia tidak merasakan perubahan apapun. Pohon besar itu sama seperti tanaman biasa lainnya dan tidak memberinya energi apapun. Soul Land 4 Chapter 863. Bab 863 Kalajengking Ekor Merah. Saya mengerti, suara binatang pencari harta karun terdengar lagi. Tuan, energi di sini terbagi menjadi dua jenis, esensi dan ampas. Energi spiritual abadi yang diserap dari planet Douluo mengubah sebagian esensi menjadi binatang jiwa, sedangkan sisanya setelah pemurnian menjadi lingkungan di sini. Energi-energi ini tingkatnya rendah, bukannya tidak ada, tetapi tidak banyak berguna bagi Anda, jadi Anda tidak terlalu merasakannya. Lan Xuanyu menyipitkan matanya dan berkata, jadi, dengan kata lain, pecahan alam dewa ini diam-diam telah menyerap energi dari planet induk selama ini. Itukah sebabnya ibu planet secara bertahap menyusut 10.000 tahun yang lalu? Dan kemudian ia melahap plane lain yang menyerang kami, yang memungkinkannya berevolusi. Jika energi planet induk meningkat, energi yang disediakan oleh fragmen alam dewa ini juga akan semakin kuat, bukan? Mungkinkah energi abadi bisa berevolusi? Atau bahkan fragmen alam dewa secara bertahap pulih dan tumbuh menjadi alam ilahi? Binatang pemburu harta karun tidak begitu yakin dan berkata, secara teori, itu mungkin. Lan Xuanyu menarik napas tajam, saat dia tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Jika kemungkinan ini benar, maka game yang dibuat oleh pagoda jiwa ini akan menjadi sangat besar. Setidaknya berlangsung selama puluhan ribu tahun. Semua fragmen telah berubah menjadi platform roh kenaikan, tersebar di berbagai planet, dan menyerap energi dari planet-planet tersebut. Jika fragmen-fragmen ini menyerap cukup energi, mungkinkah mereka menciptakan alam dewa yang lain?
Ini sungguh sulit untuk dikatakan. Jika ini adalah rencana pagoda jiwa, maka itu sungguh luar biasa. Tidak ada yang memikirkan hal ini sebelumnya karena tidak ada yang tahu bahwa platform roh kenaikan dibentuk oleh fragmen alam ilahi. Namun, spekulasi yang tidak disengaja oleh binatang pencari harta karun membuat segalanya tampak jelas. Jika pagoda jiwa masih bisa mengendalikan pecahan-pecahan ini, maka skenario ini sangat mungkin terjadi. Sejak 10.000 tahun yang lalu, pagoda jiwa jelas berada dalam posisi yang tidak menguntungkan di bawah penindasan Akademi Shrek dan Sekte Tang. Meskipun pagoda jiwa tetap kaya dan makmur, mereka tampaknya sangat rendah hati dan tidak melakukan tindakan apapun terhadap Akademi Shrek atau Sekte Tang di depan umum setidaknya selama 10.000 tahun terakhir. Namun, tidak disangka mereka mungkin akan mengambil langkah sebesar itu. Tentu saja, semua ini masih hanya dugaan Lan Xuanyu. Untuk memastikannya lebih lanjut, dia perlu menemukan sepotong fragmen alam dewa dan menemukan energi abadi di dalamnya untuk membuktikannya. Saat ini, aku masih terlalu lemah. Ketika saya menjadi lebih kuat, saya harus mengeksplorasi masalah ini secara menyeluruh, dimulai dengan Elementary Ascension Platform. Saat dia merenung, tiba-tiba terdengar suara gemuruh pelan. Lan Xuanyu secara naluriah menoleh dan melihat kalajengking coklat besar muncul di mahkota pohon tidak jauh dari situ. Wah, kalajengking ekor merah ini besar sekali, pasti sudah dibudidayakan minimal 50.000 tahun kan. Tidak diragukan lagi, kalajengking ekor merah tertarik dengan suara pohon yang baru saja tumbang. Matanya yang sedingin es menatap Lan Xuanyu. Panjang tubuhnya lebih dari 4 meter, ekornya terangkat tinggi, dan panjangnya sekitar 4 hingga 5 meter. Ujungnya mengeluarkan warna coklat kemerahan samar. Meskipun tubuhnya besar, ia sehalus batu giok, dengan keindahan yang ganas. Paku merah menonjol dari punggungnya seperti landak. Namun, ia tidak mengambil tindakan lebih lanjut sambil menatap Lan Xuanyu. Lan Xuanyu tidak melakukan tindakan gegabah dan juga menatapnya. Kalajengking ekor merah adalah makhluk jiwa yang sangat agresif dan menyendiri di antara makhluk jiwa tipe kalajengking. Pengait ekornya sangat berbisa dan juga memiliki banyak kemampuan bawaan. Lan Xuanyu belum pernah mendengar yang sebesar ini sebelumnya, jadi dia tidak bisa menilai usia kultivasi spesifiknya. Seharusnya usianya tidak 100.000 tahun, tapi setidaknya usianya lebih dari 50.000 tahun. Dia menjadi bersemangat sekarang. Jika dia bisa membunuh monster jiwa yang begitu kuat, berapa banyak energi yang bisa dia berikan untuk meningkatkan cincin jiwanya? Dan perubahan apa yang akan terjadi pada cincin jiwanya, yang sudah berada pada level 100.000 tahun? Saat dia mulai bersemangat, kalajengking ekor merah bergerak. Cakar tajamnya tiba-tiba mencengkeram batang pohon, dan ekor kalajengkingnya yang terangkat bergetar ke arah Lan Xuanyu. Tiba-tiba, serangkaian lampu merah padam. Lan Xuanyu tidak berani gegabah. Lampu hijau di tubuhnya berkedip-kedip, dan dia dengan cepat bergerak mundur seperti kilat. Tapi kecepatan cahaya itu sangat cepat. Mereka hampir mencapainya dalam sekejap. Ketajaman serangannya membuat kulitnya bergetar. Dia bisa merasakan panas terik di lampu merah, yang bukan merupakan kekuatan elemen api, melainkan kekuatan pembakaran dan korosif yang dibawa oleh racun yang kuat. Kalajengking ekor merah juga memiliki julukan Raja Racun Api. Memanfaatkan waktu sepersekian detik yang diperolehnya dari kemundurannya yang cepat, Lan Xuanyu telah mengayunkan tangan kanannya dan meninju ke udara. Udara di sekitarnya meledak, seolah-olah seluruh ruangan telah hancur dalam sekejap. Di tengah suara gemuruh yang hebat, semua lampu hancur. Itu adalah tinju Dewa Titan. Setelah menghancurkan serangan kalajengking ekor merah, Lan Xuanyu mengayunkan tangan kirinya, dan paku besar yang terbuat dari lumpur muncul dari tanah, menutupi kalajengking ekor merah dan ruang di sekitarnya. Dia mengendalikan unsur-unsur bumi. Tubuh besar kalajengking ekor merah bergetar, dan lingkaran cahaya merah tua muncul di sekujur tubuhnya. Lingkaran cahaya menyebar, dengan diameter sekitar 15 meter, dan segala sesuatu dalam jarak 15 meter berubah menjadi abu. Ini adalah halo racun api, keterampilan jiwa tipe jangkauan dan kemampuan bawaan dari kalajengking ekor merah, yang hanya bisa dibangunkan oleh kalajengking ekor merah dengan tingkat kultivasi lebih dari 10.000 tahun. Api dan racun yang mengerikan meletus dalam jangkauannya, langsung merusak segala sesuatu di sekitarnya. Wow, luar biasa. Murid Lan Xuanyu berkontraksi. Ekor kalajengking ekor merah bergetar lagi, dan semburan cahaya lainnya melesat ke arahnya. Kali ini, Lan Xuanyu sudah siap sepenuhnya. Dia mengulurkan kedua tangannya secara bersamaan. Dengan suara auman naga, seekor naga emas muncul dari telapak tangannya.
Naga itu memperlihatkan gigi dan cakarnya, langsung menghancurkan semburan cahaya. Racun ganas di dalamnya tidak dapat merusak naga itu, tetapi hanya membuatnya sedikit lebih sulit dipahami. Naga emas itu melintas dan bergegas menuju kalajengking ekor merah. Kalajengking ekor merah mengangkat penjepit depannya dan menghantamkannya dengan keras. Ledakan. Raungan keras seperti sambaran petir dari langit biru. Naga emas mekar, dan kekuatan garis keturunan yang kuat menekan nafas kalajengking ekor merah, dan tubuh besarnya juga terlempar akibat dampaknya. Melompat, tubuh Lan Xuanyu melesat ke depan seperti kilat, tangan kanannya meraih tombak panjang berwarna biru dari udara tipis. Dengan jentikan pergelangan tangannya, tombak panjang itu melesat seperti kilat, langsung mengejar tubuh kalajengking ekor merah yang terbang mundur. Dengan tingkat kultivasinya yang menembus peringkat kelima, dia tidak lagi terbatas pada menggunakan Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd hanya dalam kondisi transformasi Dewa Naga. Senjata ampuh yang mengabaikan pertahanan ini akhirnya bisa digunakan sampai batas tertentu. Kalajengking ekor merah telah berlatih selama bertahun-tahun dan memiliki perasaan krisis yang kuat. Membalikkan tubuhnya dan mendarat di tanah, tanpa sadar ia ingin menghindar. Tapi pada saat itu, auman naga yang memekakkan telinga terdengar. Kepala naga emas besar muncul di depan Lan Xuanyu, auman naga liarnya dipenuhi aura ganas. Raungan kerasnya seakan membuat semua makhluk tunduk, mengguncang ruang di sekitarnya. Tubuh Crimson Tail Scorpion langsung menegang dan kecepatan aliran darahnya melambat. Yang bisa dilakukannya hanyalah mengangkat cakar depannya untuk melawan. Menyembur. Di depan tombak jurang pemisah suci surgawi, tidak ada banyak perbedaan antara cakar depannya yang sangat keras dan tahu. Mereka langsung hancur, dan Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd memakukan tubuh besarnya ke tanah. Dengan lambaian tangan kanannya, Lan Xuanyu mengambil tombak jurang pemisah suci surgawi yang baru saja mulai melahapnya dan mengubahnya menjadi bayangan cahaya biru tua yang terbang kembali dan mendarat di ibu jari Lan Xuanyu, berubah menjadi sebuah cincin. Soul Land 4 Chapter 864. Bab 864, Master Armor Pertempuran dengan Sabuk Ringan Terjemahan, Blue Verse. Dia menghela nafas lega. Menghadapi makhluk jiwa yang kuat dengan kultivasi puluhan ribu tahun, dia sedikit gugup sebelumnya, tetapi setelah pertarungan, dia menyadari bahwa dia benar-benar telah mengalami transformasi lengkap setelah menembus ke-5 cincin. Kekuatan dan kekuatan jiwanya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun ukurannya sangat besar, Crimson Tail Scorpion masih kalah dengannya dalam hal kekuatan. Bahkan tanpa tombak jurang pemisah suci surgawi, dia memiliki kepercayaan diri untuk membunuhnya. Itu hanya membutuhkan lebih banyak usaha dari pihaknya. Saat ia ditembus oleh halberd jurang pemisah suci surgawi, kalajengking ekor merah telah kehilangan nyawanya. Tubuhnya berangsur-angsur berubah menjadi partikel cahaya dan kemudian terbang menuju ke arah Lan Xuanyu. Ya, itulah aura energi abadi. Binatang pencari harta karun berseru dalam benak Lan Xuanyu. Lan Xuanyu diam-diam merasakannya. Ketika titik cahaya ini menimpanya, secara alami mereka ingin menembus ke dalam cincin jiwanya. Pada saat ini, binatang pencari harta karun mengebor dan melambaikan tangannya, menyebabkan titik cahaya berkumpul ke arahnya. Tuan, cincin jiwamu tidak perlu diperkuat lagi. Yang perlu Anda perkuat adalah tubuh Anda. Izinkan saya memandunya ke dalam garis keturunan Anda dan memperkuat fisik Anda untuk mempersiapkan terobosan berikutnya. Oke. Di bawah bimbingan binatang pencari harta karun, titik cahaya muncul dari dada Lan Xuanyu, dan dia tiba-tiba merasakan sensasi hangat menyebar ke seluruh tubuhnya, membuatnya merasa rileks dan nyaman. Kristal berwarna di pusaran di dadanya juga sedikit cerah, dan dia tidak tahu apakah ukurannya bertambah. Ini bagus, ini bagus. Guru, Anda benar. Jika kami benar-benar dapat menemukan pecahan alam ilahi, itu akan sangat membantu kesembuhan Anda. Jika fragmen alam dewa cukup besar, itu akan lebih baik lagi. Binatang pencari harta karun juga jelas merasakan manfaatnya. Ia perlu menyerap kekuatan garis keturunan Lan Xuanyu untuk pulih, tapi tidak bisa menyerap terlalu banyak. Namun, energi abadi di sini juga dapat memberikan suplementasi yang efektif. Itu benar-benar hal bagus yang langka. Lan Xuanyu tersenyum dan berkata, kalau begitu mari kita lanjutkan. Dengan itu, dia berangkat lagi dan bergegas lebih jauh ke dalam hutan. Dengan pengalaman melawan Crimson Tail Scorpion barusan, kepercayaan dirinya melonjak. Dia percaya bahwa dengan tingkat kultivasinya saat ini, bahkan jika dia bertemu dengan monster jiwa berusia 100.000 tahun, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Dan, dia masih membawa senjata ampuhnya. Lingkaran emas bersinar dan jiwa naga armor pertempuran 2 kata menutupi seluruh tubuhnya.
Dengan sayapnya yang terbentang, Lan Xuanyu dengan mudah terbang sejauh puluhan meter dengan satu ketukan ringan. Karena dia baru saja mendapatkan Two World Battle Armor belum lama ini, dia lupa menggunakannya sebelumnya. Setelah pelajaran yang dia pelajari dari menghadapi Crimson Tail Scorpion, dia segera melepaskan Battle Armor. Seketika, Lan Xuanyu merasakan persepsi spiritual dan kekuatan jiwanya menguat seolah-olah dia baru saja mengalami lonjakan tingkat kultivasinya secara tiba-tiba. Kemunculan Battle Armor pernah menjadi bencana bagi makhluk jiwa. Dengan penguatan Battle Armor, manusia telah melampaui makhluk jiwa bahkan tanpa menggunakan teknologi jiwa. Setelah makhluk jiwa mencapai tingkat kekuatan tertentu, mereka akan memiliki wilayahnya sendiri. Oleh karena itu, platform kenaikan tingkat lanjut ini seperti area inti hutan Stardew yang asli. Namun, jumlah makhluk jiwa di sini tidak terlalu banyak. Biasanya, makhluk jiwa yang kuat tidak akan dengan mudah memasuki wilayah makhluk jiwa lainnya. Lan Xuanyu tidak bisa membedakan arah ke sini, jadi dia terus bergerak maju. Segera, dia bertemu dengan beberapa makhluk jiwa yang berusia lebih dari 10.000 tahun dan membunuh mereka satu persatu, menyerap energi mereka untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Dengan sedikit penyerapan ini, dia sekarang dapat memastikan bahwa tempat ini jelas merupakan tempat yang baik untuk dia berkultivasi. Meskipun energi yang diserap tidak akan meningkatkan kekuatan jiwanya, efeknya pada tubuhnya sangat bermanfaat. Proses memperkuat tubuhnya mirip dengan mengambil material dan harta berharga, namun di sini dia tidak perlu mengeluarkan uang untuk membelinya dari orang lain. Melanjutkan ke depan, setelah dia membunuh 8 makhluk jiwa yang berusia lebih dari 10.000 tahun, dia akhirnya merasakan dengan jelas bahwa inti naga di tengah pusaran garis keturunannya sebenarnya semakin besar. Dia sudah bisa merasakan ukurannya bertambah. Hal ini membuat Lan Xuanyu sangat gembira. Sejak inti naga terbentuk, ini adalah pertama kalinya dia merasakan perubahan di dalamnya. Pemeliharaan inti naga adalah yang paling penting untuk terobosannya ke tingkat berikutnya di masa depan. Itu jauh lebih penting daripada peningkatan kekuatan jiwa. Aku tidak pergi, dia pikir. Dia merasa dia tidak bisa pergi sampai dia membunuh semua makhluk jiwa. Dia hanya tidak tahu sejauh mana Sekte Tang akan mengganggu platform kenaikan. Sambil berpikir dengan penuh semangat pada dirinya sendiri, dia terus mencari makhluk buas jiwa. Namun anehnya, sejak dia membunuh monster jiwa ke-8, dia tidak menemukan jejak mereka selama hampir setengah jam. Semuanya baik-baik saja di sini kecuali fakta bahwa jumlah makhluk jiwa terlalu sedikit. Saat itu, erangan pelan terdengar. Hati Lan Xuanyu bergetar, dan dia secara naluriah melihat ke suatu arah. Tiba-tiba, dia melihat sesosok tubuh berdiri dengan tenang di dahan pohon yang jaraknya 100 meter. Alasan kenapa dia langsung melihat pihak lain adalah karena ada banyak titik cahaya yang mengelilingi tubuhnya, membentuk sabuk cahaya tebal yang menyelimuti dirinya seperti perisai pelindung. Dia adalah manusia, dan manusia yang mengenakan baju perang. Seluruh tubuhnya ditutupi satu set baju perang berwarna ungu dan hitam. Armor perangnya tidak hanya memiliki sayap, tetapi yang lebih penting, ada lingkaran cahaya ungu dengan pola rumit di bawah kakinya. Domain. Ini adalah armor pertempuran 3 kata, yang hadir dengan domainnya sendiri. Tapi titik cahaya apa yang ada di sekitar tubuhnya? Meskipun ada jarak tertentu, Lan Xuanyu masih bisa merasakan bahwa sabuk cahaya di sekitar tubuh pihak lain adalah energi yang dilepaskan oleh makhluk jiwa setelah berburu dan membunuhnya. Tuan, dia mungkin tidak bisa menyerapnya. Cincin jiwa membutuhkan waktu untuk menyerap energi semacam ini, tetapi setelah membunuh makhluk jiwa di sini, energi ini seperti mengakui pemiliknya. Namun, masih perlu waktu untuk menyerapnya. Situasi kami istimewa, jadi saya membantu Anda menyerapnya ke dalam tubuh Anda, sehingga tidak menumpuk di sekitar Anda. Setelah mendengar apa yang dikatakan binatang pencari harta karun, Lan Xuanyu tiba-tiba menyadari dan bertanya dalam benaknya, apakah itu berarti jika aku mengalahkannya, energinya akan menjadi milikku? Iya tentu saja. Sepertinya dia juga cukup tertarik padamu, binatang pencari harta karun itu terkekeh. Kenapa dia tertarik padaku? Saya tidak memiliki energi yang meluap-luap pada diri saya. Bahkan jika dia membunuhku, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Lan Xuanyu sedikit tidak berdaya, tetapi pada saat berikutnya, dia melihat Master Armor pertempuran 3 kata di sisi berlawanan menembak ke arahnya. Itu sungguh tidak perlu, bukan? Tanpa sepengetahuan Lan Xuanyu, platform kenaikan tingkat lanjut selalu eksklusif, terutama karena hanya ada sedikit monster jiwa tingkat tinggi secara keseluruhan. Menambahkan orang lain berarti menambahkan pesaing lain, dan makhluk jiwa yang bisa ditemui kemungkinan besar akan lebih langka.
Jika Lan Xuanyu juga mengenakan armor pertempuran 3 kata, mungkin orang lain akan segera menjauhkan diri, menciptakan ruang di antara mereka. Tapi armor tempurnya jelas tidak memiliki domain, dan armor pertempuran 2 kata secara alami mewakili kekuatan yang lebih rendah. Oleh karena itu, pihak lain tidak segan-segan menyerangnya. Ini adalah dunia virtual, jadi membunuhnya tidak akan menimbulkan konsekuensi apapun di dunia nyata, tapi itu akan mengurangi keuntungannya. Orang lain tidak akan memiliki beban psikologis apapun dalam melakukan hal tersebut. Ketika orang lain dengan cepat terbang ke arahnya, kekuatan mereka menjadi jelas. 7 cincin jiwa muncul dari bawah kaki mereka, dan tingkat cincin jiwa mereka cukup mengesankan. 2 dari 7 berwarna ungu, dan 5 lainnya semuanya adalah cincin jiwa hitam. Master armor pertempuran 3 kata dengan 7 cincin budidaya. Master jiwa seperti itu tidak umum di Akademi Shrek. Bukan karena Akademi Shrek tidak memiliki master armor pertempuran 3 kata, tetapi secara umum, sebagian besar master jiwa Akademi Shrek akan mencapai sekitar ring ke-8 sebelum memperoleh armor pertempuran 3 kata. Beberapa master jiwa bercincin 8 bahkan masih memiliki armor pertempuran 2 kata. Hal ini tidak dapat dihindari karena pengembangan kekuatan jiwa mereka berkembang terlalu cepat, dan sulit untuk mengimbangi produksi perlengkapan perang.